Terima kasih Anda masih bersama kami dalam webinar CNBC Indonesia Perempuan Hebat untuk Vokasi Kuat. Sebelum kita lanjutkan dialog ini, kami telah mendapatkan beberapa pertanyaan menarik melalui media sosial kami terkait dengan tema yang kami angkat pada hari ini, yaitu Perempuan Hebat untuk Vokasi Kuat yang sudah masuk ke akun sosial media CNBC Indonesia. Kita lihat pertanyaannya akan kami tampilkan di layar dari PTR Rasti. Di beberapa daerah, perempuan kurang mendapatkan akses pendidikan, apalagi pendidikan vokasi. Seperti apa solusinya? Ada pertanyaan yang pertama, kemudian kita tampung saja semua pertanyaannya kita tampilkan. Saat ini pertanyaan kedua dari Merta Tantawi. Gimana caranya mengembangkan pendidikan dan penyediaan sarana pendidikan bagi perempuan untuk daerah pedalaman Indonesia Timur? Oke, itu pertanyaannya. Oke, langsung saja. Misalnya di Wapena, Papua, terputus ini ya tadi grafisnya. Jadi tadi kita langsung aja ke Pak Wikan, nanti mungkin Pak Saufi juga akan menambahkan ya. Pak Saufi silakan Pak Wikan dijawab, ada 2 pertanyaan tadi dari pemirsa. Dari Akses pendidikan terhadap perempuan kurang dan juga untuk daerah terpencil tadi. Apakah suara saya bisa didengarkan, Mbak Ali? Terdengar jelas Pak Wikan? Tadi saya juga merespon Bu Sinta dan Bu Marti, salam hormat. Pertama gini, kalau kita melihat PPDB atau penerimaan siswa baru, serta penerimaan mahasiswa baru di seluruh kampus di Indonesia, kalau tadi SMK ya, penerimaan siswa dan penerimaan mahasiswa baru, itu saya tidak melihat ada peraturan manapun yang mengatur proporsi berapa yang diterima perempuan, berapa laki-laki. Jadi purely itu benar-benar berdasarkan dari prestasi sebelumnya, kalau itu jalur tanpa tes, atau kalau jalur tes, purely itu benar-benar prestasi mereka ketika mereka mengerjakan tes itu. Dan faktanya, tadi disampaikan juga oleh Pak Sofi, ternyata untuk pendidikan akademik, laki-laki itu sudah turun ke 45%. Dominasi itu ada di perempuan 55%. Itu di seluruh Indonesia. Fakta itu, kalau di UGM saya sering ngitung dulu, kalau wisuda, kan dulu saya dekan di UGM itu saya mesti ngitung. Pasti informasi yang saya tunggu itu adalah wisuda kali ini berapa pria, berapa wanita. Ternyata selalu dalam video vlog saya itu, saya kan selalu nge-vlog itu kalau wisuda di UGM dulu, selalu wanita itu 55%, dan itu faktual. Artinya apa? Sekarang kesempatan itu justru terbuka sama. Nah, kenapa kok pria kalah sedikit? Ya mungkin karena satu, pria ketika laki-laki ketika sekolah di SMP atau SMA kalah rajin dengan atau kalah pinter juga mungkin dari teman-teman ceweknya itu, sehingga ketika dites yang banyak yang lolos mahasiswi. Dan bahkan di tempat saya dulu, saya kan teknik mesin Mbak Alim, Ibu dan Bapak, saya dulu teknik mesin di UGM, saya masuk D3 dulu ya, D3 teknik mesin UGM, itu perbandingan mahasiswi dan mahasiswanya satu mahasiswi banding dua angkatan maksudnya. Satu banding dua itu satu mahasiswi banding 2 angkatan dulu. Betapa bisa dibayangkan betapa langkanya seorang mahasiswi di teknik mesin. Sekarang teknik mesin aja sudah 20%. 15 hingga 20% itu mahasiswi. Itu bayangkan teknik mesin, apalagi yang teknik kimia, teknik arsitek, apalagi kedokteran itu, wah ya. Artinya secara sistem tidak ada yang membatasi perempuan itu aksesnya dikurangi, itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah di Indonesia Timur, tadi masalahnya pertanyaan itu perempuan. Kalau pertanyaannya adalah siswa di Indonesia Timur akses untuk pendidikan, nah ini mungkin jawaban saya adalah memang saat ini kami sedang membangun beberapa unit sekolah baru di Indonesia Timur. Kami juga mengarahkan bantuan pendanaan kami yang miliaran itu untuk mengembangkan SMK-SMK atau politeknik di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, khususnya yang tematiknya adalah kawasan
kawasan-kawasan perbatasan atau kawasan ekonomi khusus atau kawasan pariwisata dan sebagainya. Kalau itu pertanyaannya, kita sedang mengarah ke sana dan itu sekali lagi that is not meant only for women, itu semuanya. Seperti tadi Bu Ana tadi ya, wanita dan pria itu harus diberikan kesetaraan. Jangan satunya anak emas, satunya anak enggak emas. Kalau satunya diberi kesempatan ya sama, satunya di challenge segini ya satunya juga di challenge yang sama, jangan minta enaknya. Challenge-nya sama dengan segala kodrati given dari Tuhan ya, itu ya sudah, itu yang jelas by rule kita tidak mendiskriminasikan. Dalam pendidikan ini kita enggak, faktanya jelas kok, lebih banyak mahasiswi kok kayaknya daripada mahasiswa. Malah nanti itu wakil dekan kemahasiswaan diganti namanya, wakil dekan kemahasiswian dan kemahasiswaan. Oke, saya akan undang Pak Saufi jikalau ingin menambahkan terkait dengan dua pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa tadi, Pak Saufi. Baik, terima kasih Mbak Lin. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Dirjen tadi, sudah detail sekali. Jadi saya sebutkan bahwa di pasal 31 Undang-Undang Dasar itu tidak membedakan hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Begitu juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu tidak ada pembedaan hak laki-laki dan perempuan dalam pendidikan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, itu sudah ada juga. Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender. Jadi semua secara sistem tidak ada perbedaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, juga demikian juga di pendidikan vokasi untuk laki-laki dan perempuan. Justru dalam kesempatan ini saya ingin menyapa dan berterima kasih juga kepada Bu Sinta Kamdani. Beliau selain sebagai CEO Sintesa Group, juga dalam kapasitas beliau sebagai Wakil Ketua Kadin sangat banyak membantu kemajuan pendidikan vokasi di Indonesia. Saran-saran serta masukan beliau kepada kemajuan pendidikan vokasi sangat luar biasa. Terima kasih Bu Sinta. Demikian juga kepada Ibu Nur Hayati Subakat, itu dari Wardah. Beliau dari Paragon juga adalah pilar pertama atau pendahulu bagaimana dunia usaha, dunia industri mengajukan super tax deduction, suatu insentif dari pemerintah untuk mendorong para pengusaha untuk mengajukan kemudahan dalam bidang perpajakan. Paragon adalah salah satu yang terdahulu mengajukan seperti itu. Terima kasih Ibu Nur Hayati. Demikian juga Wardah membantu kami, Direktorat Jenderal Vokasi, dalam pengembangan kewirausahaan, dan kerjasama itu sudah dan sedang kami rintis. Terima kasih Ibu berdua, bantuan Ibu terhadap pendidikan vokasi sangat baik, sehingga dua wanita hebat berikutnya ini adalah luar biasa contoh pada Hari Ibu untuk vokasi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Itu artinya berarti Ibu sudah menginvestasikan dana cukup signifikan untuk pendidikan vokasi dan mendapatkan deducted tax tadi itu. Terima kasih atas bantuannya untuk vokasi. Iya, kalau Ibu Ana Patricia sendiri seperti apa Bu selama ini sebagai salah satu manufaktur di bidang tekstil, tentunya juga banyak menyerap teman-teman lulusan pendidikan vokasi. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke depannya agar lebih lagi ini kualitas teman-teman yang berkarir ataupun juga bekerja di bidang industri tekstil manufaktur ini bisa lebih meningkat lagi, didukung oleh pendidikan vokasi yang lebih baik lagi. Silahkan Ibu Ana. Ya, terima kasih Bu Alin. Jadi seperti yang tadi disampaikan, saya sebenarnya mau menjawab yang tadi Pak Wikan sampaikan sebelum Bu Sinta maupun Bu Nur Hayati join. Silakan Bu. Vokasi yang seperti apa sih? Vokasi yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Indonesia? Kita memang khususnya nggak membicarakan perempuan ya Pak, karena when it comes to yang tadi Bu Sinta sampaikan gender equality, saya malah sekarang ini memperhatikan bahwa kita perlu memperhatikan laki-laki. Jadi bukan hanya perempuan yang perlu diperhatikan. Saya merasakan, betul nggak Bu Nur Hayati, betul nggak sih? Karena kita perlu bahwa membangun Indonesia ini kan, kalau saya lihat
perlu dua gender ini, yaitu male and female ya. Jadi kalau saya lihat ya secara keseluruhan di garment manufacturing, ya di mana garment manufacturing atau jahit itu kan dulu lebih ke arah perspektifnya adalah perempuan. Tapi sekarang dengan industri 4.0, dengan digitalisasi maupun otomisasi, peranan laki juga bisa terkoordinasi dengan perempuan. Ada hal-hal yang memang lebih perlu di laki-laki, ada yang di perempuan. Jadi kolaborasi antara laki-laki dan perempuan itu sangat diperlukan. Nah tadi Bu Sinta juga sudah sampaikan, Pak Wikan juga sudah sampaikan, right to match itu memang perlu ada. Jadi pada saat pemerintah di 2018 menyatakan prioritas untuk Indonesia adalah untuk labor intensif di 5 sektor, selalu kami diskusi dan bukan hanya diskusi, detailkan dengan Kementerian Perindustrian apa sih yang dibutuhkan untuk industri yang merupakan prioritas itu. Ya, sekali lagi prioritas terhadap 5 sektor bukan berarti sektor lain diterbengkalaikan, tapi menurut saya lebih ke arah itu dulu sehingga multiplier effect daripada sektor itu yang nantinya seperti kayak waterfall. Ya, jadi memang dengan Kementerian Perindustrian, dengan pemerintah daerah setempat, kita terus-menerus, kalau Pak Wikan ingat, kita ada BLK, dan itu memang terus-menerus kita jalankan. Tapi selain yang saya pikir yang perlu ya, bukan hanya mengenai teknisnya, tapi mengenai mindset-nya. Ya, karena mindset dari kita ini yang harus dipersiapkan adalah toughness-nya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ini championnya Bu Sinta ada di sini, itu memang kita harus siap sedia untuk menjadi global citizen. Bagaimana perempuan dan laki-laki di Indonesia, bagaimana warga negara kita ini siap untuk punya tough mindset, bukan hanya untuk membuat made in Indonesia mandiri untuk di negara kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa berkompetisi di pasar global. Jadi yang diperlukan mungkin bukan hanya by training atau technical. Tadi Pak Wikan kan sampaikan bahwa Pak Wikan teknik mesin, saya kimia teknik Pak. Ibu saya ITB, kalau saya lulusan luar memang sama dengan Bu Sinta. Tapi menurut saya ini bagaimana caranya blending the technical, the mindset, the winning mindset, ya. Tadi Bapak ngomong sampaikan passion unggul, tapi juga komitmen. Karena memang dalam perjalanan kita membangun suatu ekosistem di dalam semua sektor itu perlu komitmen. Bukan hanya dari laki-laki, tapi juga dari wanita. Intinya gini, when it comes to gender equality, itu perempuan sama laki-laki saya setuju Pak Wikan, saya setuju Pak Sofi, bahwa kita equal. Tinggi sama-sama, berdiri sama-sama tinggi, duduk sama-sama rendah, berat sama-sama di carry, ringan sama-sama dijunjung ya. Seperti itu ya, mungkin bahasa Indonesia saya agak kacau tapi kurang lebih you know what I mean. Seperti kayak meja lah, meja kan perlu 4 pilar. Ya pilarnya itu ya kalau bisa 2 laki-laki, 2 perempuan, that's equal kan. Tapi bukan berarti mejanya itu yang sebelah kanan itu lebih berat daripada yang kiri. Ya kan, masing-masing ada kelebihan dan kelemahan lah. Nah, memang secara kodrat memang kita berbeda, tapi bukan berarti secara komitmen kita berbeda. Nah, jadi menurut saya holistik dari kita semua ini perlu ada untuk membangun Indonesia. Karena pemulihan ekonomi nasional ini dengan adanya setelah pasca COVID, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu perlu benar-benar suatu genuity, suatu sincerity dari kita semua yang mengaku aku cinta Indonesia, bahwa pasang surutnya Indonesia ini harus kita aminin dan kita perjuangkan. Semangatnya harus positive thinking, mindsetnya harus strong, karena kita adalah global citizen. The Indonesian is global citizen, both the male as well as female. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan tadi kan ada pertanyaan mengenai bagaimana kalau akses tidak terjangkau untuk pendidikan. Saya rasa dengan adanya pandemi ini, memang pemerintah perlu memperhatikan infrastruktur virtual. Hari ini aja kan kita virtual webinar. Ya, semalam saya dari jam 5.30 sampai jam 8 memberi
suatu mentoring melalui Apindo, melalui UN Women terhadap 10 mikro dan small businesses di berbagai daerah. Ya, saya rasa pendidikan itu bukan hanya harus physically done. Kita juga bisa melakukan virtual, dan saya percaya dengan adanya pengembangan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dan kalau aksesibilitas ini bisa sampai ke pelosok-pelosok, karena kebetulan kan Indonesia ini benar-benar luas secara ini ya, istilahnya dari Sabang sampai Merauke itu seperti dari Jakarta mungkin lebih ke arah ke Jepang. Jadi otomatis kan kita juga harus membangun infrastrukturnya juga yang make sense, yang economy scale, yaitu melalui infrastruktur seperti ini ya, wifi dan sebagainya. So I think it can be done, cuma perlu memang sosialisasi di masing-masing pemerintah daerah bahwa yang penting adalah niatnya orang kan. Kalau memang kita ini ngomong bahwa sudah ada akses, niat dari pelaku-pelaku atau siswa-siswi ini juga harus committed. Karena percuma akses itu dibuat kalau komitmennya itu lembek. Jadi istilahnya jangan commit lah, we have to commit. Karena ini kan semuanya ada suatu beban ya, pemerintah ada beban, ya warganya juga harus gotong royong untuk bangun negara ini. Begitu kalau pandangan saya begitu ya. Memang kelihatannya bukan ke arah perempuan, tapi kan bisa melihat bahwa Bu Sinta, Bu Nur Hayati, tadi Bu Ane, juga Bu Emi kan kita nih siap fight loh bareng Pak Wikan maupun bareng Dr. Sofi, ya enggak? Siap. Siap fight dan komitmennya itu ya Bu Ana. Siap. Ya, siap. Iya. Semakin asik diskusinya, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda, masih dalam webinar Vokasi Perempuan Hebat untuk Vokasi Kuat. Tetaplah bersama kami.